Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Amelia Putri Wulandari, asisten profesional dari admin Kumpul CASN Channel yang akan memandu teman-teman semua calon peserta ujian seleksi P3K tahun ini yang ingin berhasil mengikuti ujian nanti. Kami menyediakan modul belajar P3K dengan 212 formasi jabatan. Setiap modul berisi materi dan latihan soal seharga Rp50.000 dan juga paket tryout bank soal ujian teknis yang berisi 800 soal teknis seharga Rp99.000. Untuk info selengkapnya silahkan klik tautan di deskripsi video ini. Mari kita mulai belajar kita di video ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mentari menyengat si buah durian. Tetap semangat agar lulus ujian. Sekat berpijar si ikan teri. Semangat belajar bersama Amelia Putri. Tetap ikuti saluran channel ini. Semoga bermanfaat. 1. Penyuluh lingkungan hidup adalah jabatan fungsional yang bertugas melakukan kegiatan penyuluhan lingkungan hidup. Penyuluh lingkungan hidup berada di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Contohnya adalah seorang penyuluh yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, cara mengolah sampah, atau mengampanyekan program-program lingkungan hidup. 2. Tanggung jawab penyuluh lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P13 MENL HKSETJEN-KUM, tanggal 1 Mei tahun 2016 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional penyuluh lingkungan hidup. Tanggung jawabnya meliputi A. Menyusun program penyuluhan lingkungan hidup. B. Melaksanakan penyuluhan lingkungan hidup. C. Monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan lingkungan hidup. D. Membuat laporan hasil penyuluhan lingkungan hidup. Contohnya adalah merancang program penyuluhan pengelolaan sampah di suatu daerah, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, memantau pelaksanaan program, dan membuat laporan kegiatan. 3. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyuluh lingkungan hidup antara lain. A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. B. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup. C. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P13 MENL HKSETJEN-KUM, tanggal 1 Mei tahun 2016 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional penyuluh lingkungan hidup. 4. Tugas pokok dan fungsi tupoksi penyuluh lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2015 meliputi A. Menyusun program penyuluhan lingkungan hidup. B. Melaksanakan penyuluhan lingkungan hidup. C. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. D. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penyuluhan lingkungan hidup. Contohnya adalah menyusun program penyuluhan pengelolaan sampah rumah tangga, melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu PKK, membentuk kelompok masyarakat peduli lingkungan, dan memantau pelaksanaan program. 5. Fungsi penyuluh lingkungan hidup adalah A. Memberikan penyuluhan dan pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat. B. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. C. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penyuluhan lingkungan hidup. Contohnya adalah memberikan penyuluhan tentang bahaya plastik bagi lingkungan, memfasilitasi pembentukan bank sampah di suatu daerah, dan memantau keberhasilan program penyuluhan pengelolaan sampah rumah tangga. 6. Standar operasional prosedur (SOP) dan cara kerja penyuluh lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P13 MENL HKSETJEN-KUM, tanggal 1 Mei tahun 2016. Secara umum, SOP dan cara kerjanya meliputi A.
Menyusun program penyuluhan lingkungan hidup berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat. B. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. C. Melaksanakan penyuluhan dengan metode yang sesuai sasaran. D. Memantau dan mengevaluasi kegiatan penyuluhan. E. Membuat laporan kegiatan penyuluhan. Contohnya adalah menyusun program penyuluhan pengelolaan sampah di suatu desa, berkoordinasi dengan kepala desa dan tokoh masyarakat, melakukan penyuluhan dengan metode ceramah atau penyuluhan dan praktik, memantau pelaksanaan program, dan membuat laporan kegiatan. 7. Uraian tugas penyuluh lingkungan hidup meliputi: A. Menyusun program penyuluhan lingkungan hidup. B. Melaksanakan penyuluhan lingkungan hidup. C. Memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. D. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penyuluhan lingkungan hidup. Contohnya adalah menyusun program penyuluhan pengelolaan sampah di suatu desa, melakukan penyuluhan tentang pemilahan sampah, membentuk kelompok masyarakat peduli sampah, memantau pelaksanaan program, mengevaluasi keberhasilan program, dan membuat laporan kegiatan. 1. Seorang penyuluh lingkungan hidup bertugas memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Strategi yang paling tepat untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah: A. Memberikan ceramah atau penyuluhan tentang bahaya sampah bagi lingkungan. B. Mendistribusikan brosur tentang pengelolaan sampah. C. Membentuk kelompok masyarakat peduli sampah dan memfasilitasi kegiatan mereka. D. Menyusun peraturan desa tentang larangan membuang sampah sembarangan. E. Menghukum warga yang membuang sampah sembarangan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan, membentuk kelompok masyarakat peduli sampah dan memfasilitasi kegiatan mereka merupakan strategi yang tepat untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, masyarakat akan terlibat langsung, mendapat pengetahuan, dan memiliki kepedulian dalam pengelolaan sampah. Pilihan lainnya kurang mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat. 2. Dalam melaksanakan penyuluhan pengelolaan sampah, penyuluh lingkungan hidup harus mempertimbangkan karakteristik masyarakat sasaran. Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah: A. Usia dan jenis kelamin. B. Pendidikan dan mata pencaharian. C. Agama dan suku bangsa. D. Status sosial ekonomi dan tingkat pendidikan. E. Kepercayaan dan tradisi setempat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan, status sosial ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat sasaran perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan penyuluhan pengelolaan sampah. Hal ini berpengaruh pada daya serap informasi, metode penyuluhan yang tepat, serta tingkat partisipasi masyarakat. Pilihan jawaban lainnya kurang relevan sebagai pertimbangan utama. 3. Salah satu tugas penyuluh lingkungan hidup adalah menyusun program penyuluhan lingkungan hidup. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menyusun program penyuluhan adalah: A. Menentukan sasaran penyuluhan. B. Mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan. C. Menganalisis permasalahan lingkungan hidup di daerah sasaran. D. Menyusun jadwal dan anggaran penyuluhan. E. Menentukan metode penyuluhan yang akan digunakan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan, langkah pertama yang harus dilakukan dalam menyusun program penyuluhan lingkungan hidup adalah menganalisis permasalahan lingkungan hidup di daerah sasaran. Hal ini diperlukan untuk menentukan fokus dan prioritas program penyuluhan. Pilihan jawaban lainnya merupakan langkah selanjutnya setelah menganalisis permasalahan. 4. Dalam melaksanakan penyuluhan pengelolaan sampah, penyuluh lingkungan hidup menggunakan metode ceramah atau penyuluhan dan praktik pemilahan sampah. Metode yang paling tepat untuk mengevaluasi keberhasilan penyuluhan tersebut adalah: A.
Melakukan tes tertulis tentang pengetahuan pengelolaan sampah. B. Mengamati perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah. C. Mewawancarai peserta penyuluhan tentang pemahaman mereka. D. Membagikan angket kepuasan peserta penyuluhan. E. Mengukur jumlah sampah yang berhasil dipilah oleh masyarakat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan, metode yang paling tepat untuk mengevaluasi keberhasilan penyuluhan pengelolaan sampah adalah mengamati perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan tersebut berhasil mengubah perilaku masyarakat. Pilihan jawaban lainnya hanya mengevaluasi aspek pengetahuan atau kepuasan peserta, bukan perubahan perilaku. 5. Dalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah, penyuluh lingkungan hidup menemukan kendala berupa rendahnya partisipasi masyarakat. Upaya yang paling tepat untuk mengatasi kendala tersebut adalah A. Menyusun peraturan desa yang mengatur sanksi bagi warga yang tidak berpartisipasi. B. Mengajak tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk memotivasi warga. C. Memberikan insentif berupa hadiah bagi warga yang berpartisipasi. D. Melakukan penyuluhan secara door-to-door ke rumah-rumah warga. E. Mengganti metode penyuluhan yang lebih menarik dan interaktif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan, upaya yang paling tepat untuk mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat adalah mengajak tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk memotivasi warga. Tokoh masyarakat memiliki pengaruh kuat dan dihormati oleh warga, sehingga dapat mendorong partisipasi. Pilihan jawaban lainnya kurang efektif atau tidak berkelanjutan. 6. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan pengelolaan sampah, penyuluh lingkungan hidup harus mengumpulkan data dan informasi. Cara yang paling tepat untuk mengumpulkan data dan informasi tersebut adalah A. Mengadakan diskusi kelompok terfokus dengan peserta penyuluhan. B. Membagikan angket kepada seluruh warga di lokasi penyuluhan. C. Mengamati langsung kegiatan pengelolaan sampah di lapangan. D. Mewawancarai tokoh masyarakat dan perangkat desa. E. Mengumpulkan dokumentasi kegiatan penyuluhan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan, cara yang paling tepat untuk mengumpulkan data dan informasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan pengelolaan sampah adalah mengamati langsung kegiatan pengelolaan sampah di lapangan. Dengan demikian, penyuluh dapat melihat secara langsung implementasi dan hasil dari kegiatan penyuluhan. Pilihan jawaban lainnya hanya mengumpulkan data dari sumber tertentu dan kurang memadai. 7. Dalam melaksanakan penyuluhan pengelolaan sampah, penyuluh lingkungan hidup perlu memperhatikan prinsip-prinsip penyuluhan. Prinsip penyuluhan yang paling penting untuk diperhatikan adalah A. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. B. Melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sasaran. C. Memilih metode penyuluhan yang menarik dan interaktif. D. Menyesuaikan materi penyuluhan dengan kebutuhan masyarakat. E. Membangun kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan, prinsip penyuluhan yang paling penting untuk diperhatikan adalah melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sasaran. Hal ini akan membuat masyarakat merasa dilibatkan dan bertanggung jawab dalam kegiatan penyuluhan, sehingga lebih mudah mengadopsi perubahan perilaku yang diharapkan. Pilihan jawaban lainnya juga penting, namun tidak sepenting melibatkan partisipasi masyarakat. 8. Dalam melaksanakan penyuluhan pengelolaan sampah di suatu desa, penyuluh lingkungan hidup harus memperhatikan aspek budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat. Strategi yang paling tepat untuk mengakomodasi aspek tersebut adalah A. Menggunakan istilah-istilah lokal dalam menyampaikan materi penyuluhan. B.
Melibatkan tokoh adat dan pemuka agama dalam kegiatan penyuluhan. C. Menyesuaikan jadwal penyuluhan dengan kegiatan tradisional masyarakat. D. Mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam materi penyuluhan. E. Menyusun peraturan desa yang mengatur pengelolaan sampah berbasis kearifan lokal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan, strategi yang paling tepat untuk mengakomodasi aspek budaya dan kearifan lokal masyarakat dalam penyuluhan pengelolaan sampah adalah mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam materi penyuluhan. Hal ini akan membuat masyarakat lebih mudah menerima dan mengadopsi materi penyuluhan karena sesuai dengan konteks budaya mereka. Pilihan jawaban lainnya juga penting, namun tidak secara langsung mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam materi penyuluhan. 9. Salah satu tugas penyuluh lingkungan hidup adalah membuat laporan hasil penyuluhan. Aspek yang paling penting untuk dimasukkan dalam laporan tersebut adalah A. Deskripsi kegiatan penyuluhan yang dilakukan. B. Anggaran dan sumber dana kegiatan penyuluhan. C. Evaluasi pencapaian tujuan dan dampak penyuluhan. D. Daftar hadir peserta dan dokumentasi kegiatan. E. Rekomendasi untuk penyuluhan selanjutnya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan, aspek yang paling penting untuk dimasukkan dalam laporan hasil penyuluhan adalah evaluasi pencapaian tujuan dan dampak penyuluhan. Hal ini merupakan inti dari laporan tersebut, yaitu menunjukkan sejauh mana kegiatan penyuluhan berhasil mencapai tujuannya dan memberikan dampak positif. Pilihan jawaban lainnya juga penting, namun bukan aspek utama yang harus dimasukkan dalam laporan. 10. Dalam melaksanakan penyuluhan pengelolaan sampah, penyuluh lingkungan hidup perlu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Pemangku kepentingan yang paling penting untuk diajak berkoordinasi adalah A. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Lingkungan. B. Perusahaan pengelola sampah dan bank sampah. C. Pemerintah daerah dan perangkat desa. D. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian. E. Media massa lokal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan, pemangku kepentingan yang paling penting untuk diajak berkoordinasi dalam penyuluhan pengelolaan sampah adalah pemerintah daerah dan perangkat desa. Mereka memiliki kewenangan dan pengaruh yang besar dalam mengatur dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan penyuluhan. Koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya juga penting, namun tidak sepenting dengan pemerintah daerah dan perangkat desa.